Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas manajer Carlo Ancelotti. Manajer ini cukup banyak sorotan karena keberhasilannya mengantarkan Real Madrid mendapat gelar UCL ke-14-nya. Gak sedikit juga sorotan tersebut yang bernada negatif atas filosofinya yang terkesan reaktif dan mengandalkan kualitas individu pemainnya saja. Padahal, Ancelotti pernah menjadi manajer yang strict dengan sistem 4-4-2-nya kala mengawali karirnya sebagai manajer. Gak hanya itu, AC Milan Ancelotti pernah menjadi tim atraktif di Eropa berbasis possession lantaran memainkan banyak playmaker dalam satu tim. Nah, kita akan ulas Carlo Ancelotti dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Secara taktikal, Ancelotti adalah murid langsung dari Arrigo Sacchi, manajer top Italia yang sukses merajai Eropa bersama AC Milan. Sacchi adalah manajer yang revolusioner, mengubah sepak bola yang kala itu banyak menggunakan sweeper atau libero alias satu orang menggantung di belakang menjadi bertahan flat atau dikenal zonal defending 4-4-2. Selain itu juga dalam tanda kutip menghapuskan peran nomor 10 atau di Italia dikenal dengan trequartista, pemain yang berperan di belakang striker. Pemain nomor 10 yang dimaksud di sini identik dengan menyerangnya, alias kontribusi dalam bertahannya sedikit. Taktik ini diikuti juga oleh Ancelotti. Hal ini yang membuatnya melewatkan kesempatan untuk melatih pemain nomor 10 yang top kala itu, Roberto Baggio. Karena strict dengan sistemnya 4-4-2, dia juga menjual pemain nomor 10 Parma, Gianfranco Zola yang harus berlabuh ke Chelsea. Ini menjadi bukti bahwa di awal karir sebagai manajer, Ancelotti adalah tipe pelatih yang mengutamakan sistem daripada pemain. Yang artinya lagi, sistem jadi nomor satu. Pemain-pemain yang direkrut atau dimainkan harus sesuai dengan sistemnya. Dalam hal ini, 4-4-2 zonal marking. Di era modern ini bisa dicontohkan seperti Pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp. Namun jika kita lihat Ancelotti sekarang, tentunya hal tersebut sangat berkebalikan, di mana dia juga dicap mengandalkan individu pemainnya saja. Artinya lagi, Ancelotti nggak saklek dengan sistem, bahkan adaptif seperti yang ditunjukkannya di final UCL 2022 kemarin. Valverde diplot sebagai defensive winger guna man marking fullback lawan. Ini membuat Robertson mati kutu di laga ini. Terlebih, Valverde juga mampu berkontribusi dalam menyerang dengan mencetak assist. Di Milan, di mana dia mendapatkan gelar Liga pertama kali, dia mengubah role Pirlo yang sebelumnya attacking playmaker atau pemain nomor 10 menjadi deep lying playmaker atau pengatur serangan yang posisinya lebih di belakang. Bukti Ancelotti lebih fleksibel terhadap pemainnya lagi adalah bagaimana dia mengakomodasi para playmaker seperti Pirlo tadi, bermain bersama Rui Costa, Kaká, Rivaldo, hingga Seedorf. Waktu itu formasi yang digunakan terkenal dengan formasi pohon Natal lantaran bentuknya yang mengerucut ke atas. Formasi tersebut sebetulnya adalah 4-3-2-1 menggunakan dua pemain nomor 10 di belakang striker. Pun begitu, ada campur tangan Berlusconi yang menginginkan timnya menyerang dengan dua striker, sehingga gak jarang pula Ancelotti bermain 4-3-1-2 dengan duet Shevchenko, Inzaghi atau Jondal Thomason. Dari gelar memang bisa dibilang gak mentereng, namun Milan jadi tim yang atraktif bermain possession dengan playmaker-playmaker yang dicampur aduk dalam satu tim. Paling revolusioner dan banyak tim mengadopsi taktik ini hingga kini adalah menaruh playmaker di pos gelandang bertahan atau deep lying playmaker. Mungkin Ancelotti bukanlah yang pertama menggunakan ini, namun jelas paling berhasil dengan Pirlo-nya. Dia bisa melihat bakat lalu mengadopsinya dalam sebuah taktik dan peran baru untuk Pirlo. Dengan pemain bernomor punggung 21 di belakang itu, dia akan jauh dari pressure lawan atau mengatur permainan dari posisi yang lebih ke belakang. Lahirlah sebuah nama peran baru, Regista atau deep lying playmaker tadi. Di Chelsea, Ancelotti juga mencoba memadukan playmaker di diri Lampard, Deco, serta Ballack. Formasi dasarnya 4-3-3 yang lebih ke 4-3-2-1 dengan winger yang masuk ke tengah atau 4-3-1-2 dengan duet striker. Hal ini menunjukkan lagi bahwa Ancelotti sudah meninggalkan sistem yang rigid ataupun solid macam Pep Guardiola atau Klopp dengan 4-3-3 yang dipakai bermusim-musim. Pemain yang dipilih atau dibeli mereka harus sesuai sistem, bukan sistem yang mengikuti pemain seperti Ancelotti. Inilah perbedaan mendasar dari dua tipikal pelatih ini.
Di Real Madrid pun meski berbasis 4-3-3, ide taktiknya berbeda di antara musim pertama dan musim keduanya. Ancelotti menggunakan Kroos di awal menangani Real Madrid sebagai gelandang bertahan. Dengan ide yang sama dilakukannya kepada Pirlo. Namun di kesempatan kedua menangani Madrid ini, Ancelotti meneruskan apa yang sudah stabil dengan Casemiro sebagai gelandang bertahan. Salah satu keunggulannya lagi adalah bagaimana dia mengoptimalkan talenta pemain. Tadi sudah disebut nama Pirlo, lalu yang paling dekat di musim ini adalah Vinicius Junior. Sebelumnya, Dominic Calvert-Lewin di Everton juga sempat dipolesnya menjadi striker yang cukup subur. Lalu ada James Rodriguez, di mana dunia sudah nggak percaya lagi pada nomor 10. Ancelotti memanggilnya ke Everton dan menunjukkan filosofinya bahwa talenta bisa menang atas sistem. Meski di Everton nggak bisa dibilang sukses maupun gagal, saat diberi talenta berbakat seperti di Madrid, Ancelotti langsung mendapat 2 gelar bergengsi. Dikutip dari The Athletic bahwa Xabi Alonso, Philipp Lahm, dan Arjen Robben pernah mengeluhkan tentang sesi latihan Ancelotti ke petinggi klub. Mereka menganggap latihannya kehilangan detail-detail taktis manajer sebelumnya. Dan ini memang pendekatan Ancelotti, lebih membebaskan pemain-pemainnya saat menyerang karena percaya talentanya. Namun akan memberikan fokus khusus pada organisasi pertahanan. Hal ini lantaran kreativitas dalam menyerang nggak terbatas. Pendekatan ini nyatanya berhasil di Real Madrid khususnya musim ini. Namun pertanyaannya apakah bisa konsisten di musim berikutnya? Dan gak ada parameter benar atau salahnya bermain dengan sistem rigid ataupun berbasis pemain seperti Ancelotti. Parameter paling jelas adalah kemenangan serta gelar yang diraih di akhir musim.